usulkan. Jadi untuk yang usulan bansos PKH ini udah kita cegah gitu ya di awal. Karena yang bersangkutan itu di luar desil 1 sampai 4. Jadi keluarga ini hanya bisa diusulkan untuk sembako dan PBI. Kita usulkan sembako, berhasil diusulkan. Nah, nanti jumlah usulan bertambah, nanti ada di daftar usulan bansos ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu di sini juga bisa melihat usulan desa gitu ya. Apakah ketika Bapak Ibu cari ternyata nggak ada gitu ya, atau nggak bisa diusulkan karena sudah diusulkan desa. Jadi bisa saling cross check gitu ya. Dulu apa masyarakat ini sudah diusulkan melalui channel yang mana, apakah dari desa ataukah dari kabupaten kota. Kita sudah punya calon yang diusulkan bansosnya, ya. Sekarang kita coba untuk usulan pembaruan, Pak Mampu. Kita coba ini usulan pembaruan ya, Bapak Ibu ya. Diproses, kita ajukan untuk dilakukan pembaruan. Nah, nanti ke depan yang fase berikutnya pengembangan nanti yang pembaruan Bapak Ibu Dinsos juga harus mengisi 39 variabel tersebut ya. Jadi nanti kita anggap nanti Bapak Ibu untuk eh, menanyai gitu ya kalau memang ada warga yang di sini sudah masuk ya, sudah pindah ya Bapak Ibu ke tab pengajuan pembaruan. Kemudian untuk yang sudah GC juga nanti Bapak Ibu bisa melihat proses pembaruan yang sudah dilakukan ground check. Sama dengan di desa tadi ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan untuk yang usulan PBI. Ini juga sama dengan yang di desa, hanya beda scope datanya. Nanti Bapak Ibu bisa usulkan dari desil 1 sampai 5 yang menjadi prelis, kemudian Bapak Ibu usulkan anggota yang ingin diusulkan. Nah, ini kita coba usulkan hanya 1 dari 2 anggota keluarga itu ya, Bapak Ibu. Lanjut, sudah berhasil disimpan, nanti masuk ke dalam daftar usulan. Ya, ini usulannya. Tuh, kita lanjutkan Pak Marbun. Tadi pembaruan sudah, kemudian pengusulan data baru sudah, dan PBI juga sudah. Maka kita akan pindah gitu ya ke verifikator untuk kita proses seluruh usulan. Untuk verifikator, mungkin ke atas dulu Pak Marbun. Untuk verifikator juga sudah ada view DTSN ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga ada pemadanan DTSN. Nanti di sini Bapak Ibu bisa lakukan pemadanan gitu ya. Nah, perbedaannya sekarang itu adalah Bapak Ibu harus wajib untuk mengupload BAST yang sudah ditandatangan ketika si
file pemadanan Bapak Ibu sudah selesai kita padankan. Jadi untuk mengupload hasilnya, untuk mengunduh hasilnya, itu Bapak Ibu harus mengupload BAST terlebih dahulu. Kita lanjut nih, kita ada contohnya nih ya Bapak Ibu ya. Ini coba dilihat Pak Marbun yang unduh hasil pemadanan yang di bawah, yang di bawah. Ini hasilnya, kita coba lihat. Assalamualaikum, Mas Eko. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Contohnya ya, nanti ada keterangan desilnya. Lanjut Pak Marbun. Ini kita bahas sekilas saja ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah menggunakan ya. Mas Eko, izin Mas Eko. Ya Pak, gimana Pak? Mas, izin maaf potong sebentar. Tadi Gimana Pak? saya Di Robi. akhir aja ya Pak. Nanti di Oh, akhir aja ya Pak. Biar biar nggak kepotong-potong ya Pak. Nah, untuk yang BAST Pak Marbun coba dilihat template BAST-nya. Template BAST ini Bapak. Nah, untuk yang template BAST nanti Bapak Ibu harus. Ya, oke. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk pihak kedua nanti Bapak Ibu Kepala Dinas itu ya yang dicantumkan. Kalau memang ada kesalahan dari pengisian data, nanti minta tolong diupdate dari menu profil ya. Diperbaiki, misalkan NIP-nya salah atau namanya salah gitu ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu silakan tanda tangan ya, boleh. Sebenarnya kita nggak harus basah gitu ya. Boleh Bapak Ibu TTE juga boleh dilakukan eh, penandatanganannya. Nanti setelah ditanda tangan, baru Bapak Ibu upload BSD tersebut ketika sudah selesai eh, dilakukan pemadanan. Kita kembali. Ibu bisa lihat gitu ya, apakah ada NIK-nya yang tidak sesuai digitnya, atau ada namanya yang pakai karakter gitu ya, itu harus dihilangkan terlebih dahulu saja ya Bapak Ibu ya, di clean dulu. Semua yang ada tanda petik atau ada tanda titik gitu ya, semua dihilangkan, di clean. Kemudian juga pastikan format dari CSV-nya dan Excel gitu ya, dengan format CSV. Kemudian juga digit nick-nya itu yang paling penting juga ya. Jadi harus 11 digit gitu ya. Untuk ukuran nanti Bapak Ibu kita ada di 500 kilobyte. Sebenarnya 500 kilobyte ini sudah punya 500.000 nick gitu ya yang bisa dimasukkan dalam satu file. Nah, kenapa BAST ini satu file? Karena kita menjaga gitu ya setiap file yang Bapak Ibu unduh dari 6NG itu ada BAST-nya. Jadi seperti itu ya. Itu ya. Kenapa size-nya kecil? Ya memang ini kita berbagi ke
semua kabupaten kota gitu ya, Bapak Ibu ya. Ya harapannya dengan 500 kilobyte yang Bapak Ibu bisa upload berkali-kali gitu ya setiap harinya. Jadi semua kabupaten kota bisa melakukan akses terhadap menu ini. Jadi menunggunya itu tidak terlalu lama jadinya gitu ya, Bapak Ibu ya. Melihat antriannya kalau filenya besar, maka secara sistem juga akan memproses jadi lebih lama gitu ya. Lanjut, eh, kita kembali ke proses eh, approval Musdes ya yang sudah diajukan oleh teman-teman dari desa. Kita lihat sini ada satu desa, kita validasi saja langsung ya. Bapak Ibu bisa lihat berita acaranya, apakah disetujui atau valid atau tidak. Kalau valid kita setujui. Nanti kalau tidak, desa akan melakukan upload ulang sesuai dengan alasan yang Bapak Ibu kehendaki. Kita setujui saja untuk mempersingkat. Sudah berhasil. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa melihat siapa saja yang diusulkan gitu ya. Ini ada usulan pembaruan, ada usulan bansos per item siapa saja by nick. Bapak Ibu juga bisa lihat di aksi sebelah. Oke, kita pindah. Ini sudah kita setujui. Setelah kita setujui, berarti kita mau melakukan finalisasi gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, untuk timeline tadi ya, kita bisa dicek kembali untuk Musdes. Itu Bapak Ibu bisa lakukan sampai tanggal 14 setiap bulannya. Untuk pengesahan itu Bapak Ibu bisa lakukan hari terakhir di tanggal 17. Nah, nanti setelah tanggal 17 itu, setelah Bapak Ibu lakukan pengesahan, maka di tanggal 18 secara sistem akan melakukan pengiriman atau mengupdate prelis yang ada di petugas verifikasi lapangan gitu ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat nomor KK siapa saja yang diusulkan, kemudian sumbernya dari mana saja, bansosnya apa, kemudian nama kepala keluarganya siapa dan alamatnya di mana. Kemudian tanggal usulannya berapa. Nanti di sini kalau Bapak Ibu jarang gitu ya melakukan pengesahan atau finalisasi, maka nanti di halaman ini akan tampil seluruh eh, periode usulan yang masuk gitu ya. Silakan dilanjut Pak Marbun, kita coba proses finalisasi. Ini bisa dilihat usulan desa, usulan kabupaten kota yang warna orange itu ya. Kita proses finalisasi, ini juga kita rekapitulasi berapa jumlahnya gitu ya. Kita masukkan. Ini Bapak Ibu ada proses baru ya, di mana Bapak Ibu harus mengupload SPTJM ketika ada usulan dari Dinsos sendiri gitu ya, di luar dari eh, desa. Ini merupakan masukan dari eh, BPK kemarin ya, Bapak Ibu ya. Jadi kenapa di desa ada SPTJM dan untuk usulan Dinsos sendiri tidak ada SPTJM? Hanya kita tambahkan. Jadi Bapak Ibu untuk usulan Dinsos ya. Jadi di sini kan kita lihat ada dua ya usulan Dinsos, ada dua keluarga, maka dia harus menginputkan SPTJM.
SPTJM ini nanti ditandatangani oleh kepala dinas. Ya. Iya, tadi malah di Jadi berarti dibatasin. untuk yang proses verifikasi seperti yang lalu itu kita wakili untuk penguploadan atau penandatanganan oleh eh, kepala perangkat gitu ya, Bapak Ibu ya. Silakan di-upload SPTJM. Izin Mas Eko 5 menit lagi ya. 5 menit Bu ya. Siap. Upload SPTJM. Kita proses finalisasi. Hasil sesudah difinalisasi, nanti Bapak Ibu segera lakukan pengesahan. Untuk datanya sudah pindah ya, ke tab data sudah difinalisasi. Kita lanjut Pak Marbun, karena ada satu menu lagi yang belum. Kita pengesahan. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sudah dapat finalisasi, nanti Bapak Ibu silakan unduh dulu lampiran pengesahannya. Jadi ini lampiran pengesahan itu bisa diunduh ketika finalisasi sudah dilakukan gitu ya. Bisa dilihat hasil unduhnya, Pak Marbun. Ini sedikit berbeda ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ada keterangan sudah GC dan belum GC. Kemudian juga kita klasifikasi dari usulan desa berapa banyak gitu ya, masing-masing kategori bantuannya, bansosnya, dan pembaruannya. Dan ini kita bisa lihat yang diusulkan Dinsos juga berapa. Kemudian di sini juga kita cantumkan juga ada jumlah reaktivasi gitu ya. Jadi nanti reaktivasi PBI yang Bapak Ibu lakukan sampai eh, pengesahan ini di tanda tangan atau sampai finalisasi itu dilakukan. Di kanan nanti ada keterangannya ya Bapak Ibu ya. Jadi individu yang direaktivasi sampai dengan periode ini ya secara redaksi ya. Kemudian di bawah ini ada usulan dari sumbernya cek bansos secara secara pembagian pilihan bansosnya. Kemudian juga ada di bawah pembaruan oleh dinas sosial. Kemudian sampai bawah Pak Marbun, ini pembaruan juga gitu ya tadi Dinsos, ini pembaruan yang sudah GC dan belum GC. Nah, ini yang Bapak Ibu lampirkan pada saat melakukan pengesahan. Oke, close Pak Marbun, kita pindah, kita langsung finalisasi. Ini tanggal finalisasinya ya Bapak Ibu, tanggal diunduhnya. Kita upload pengesahannya, share screen-nya Pak Marbun. Pak Marbun, share screen-nya. Belum. Ya ini Bapak Ibu ya, kita upload PDF pengesahannya yang sudah ditandatangani eh, kepala daerah. Kita masukkan nomor pengesahannya, kita simpan.
Nah, nanti ketika sudah berhasil, nanti masuk ke riwayat pengesahan ya, Bapak Ibu ya. Kita lanjut dulu Pak Marbun. Jadi nanti seluruh data yang diproses adalah data yang sudah disahkan itu ya, Bapak Ibu ya. Kita pindah dulu Pak Marbun ke apa reaktivasi satu menu lagi biar kita tuntas. Ini di menu PBI Bapak Ibu ada reaktivasi ya. Jadi penerima PBI yang dinonaktifkan kemarin itu Bapak Ibu bisa aktifkan kembali gitu ya dengan syarat-syarat tertentu yang dipersyaratkan untuk diupload gitu ya. Dan Bapak Ibu bisa baca terlebih dahulu catatan pentingnya. Jadi yang bisa direaktivasi itu yang me- melakukan kunjungan ke layanan kesehatan ya Bapak Ibu ya dengan penderita penyakit kronis, katastropik dan yang darurat. Kita coba Pak Marbun masukkan nick-nya. Oh, kakaknya ini ter apa namanya ditemukan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia tidak ditemukan Bapak Ibu, berarti si yang bersangkutan itu tidak termasuk ke dalam penonaktifan yang kemarin ya. Nah, ini coba kita aktifkan, Pak Marbun, ya, diklik aksinya. Nah, nanti Bapak Ibu silakan upload surat Dinsos dan surat keterangan Paskes. Jadi dimasukkan bukti dukungnya, surat keterangan dan eh, surat dari Paskesnya, simpan. Kalau sudah tersimpan, ya, nanti secara proses di riwayat reaktivasi Bapak Ibu bisa lakukan monitoring gitu ya. Apakah ini statusnya sudah di-approve oleh Pusdatin, sudah disetujui BPJS atau eh, sudah diaktifkan kembali gitu ya. Bapak Ibu bisa lakukan monitoring. Mungkin sudah sampai di sini ya, Bapak Ibu ya. Sudah kami sampaikan semua. Dari pengusulan, kemudian pemadanan, view DTSN, dan terakhir di reaktivasi. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya kembalikan ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih kepada Mas Eko dan juga Bang Marbun ya. Tadi sudah dipaparkan terkait dengan aplikasi 6NG memang ada beberapa penyesuaian ya dalam aplikasi 6NG yaitu adanya proses usulan bansos yang memang sudah kita siapkan rilisnya sesuai dengan ketentuan perankingan dari bansos itu sendiri. Kemudian juga ketika memang tidak ada dalam usulan perilis usulan bansos tersebut itu nanti akan masuk ke dalam usulan pembaruan termasuk juga tadi ada pertanyaan di awal adalah ketika memang kondisinya tidak sesuai itu bisa dilakukan proses usulan pembaruan melalui aplikasi dan juga termasuk ketika belum ada di dalam DTSEN juga bisa melakukan proses usulan pembaruan. Kemudian juga yang berbeda lagi dari menu-menu sebelumnya yaitu ketika proses pelaksanaan Musdes ya itu ada penentuan terkait dengan status kesejahteraan ya miskin dan tidak miskin dan juga untuk dokumennya itu hanya dilengkapi oleh berita acara Muskel saja. Mungkin itu summary yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab ya. Di sini kebetulan waktunya hanya tersisa 30 menit ya. Saya akan buka sesi pertama. Tadi sudah banyak resen ya, itu dari Bangka Tengah, kemudian dari DKI, dan juga dari Gorontalo. Silahkan terlebih dahulu Pak dari Bangka Tengah.
Dari Bangka Tengah, apabila belum siap untuk mengajukan pertanyaan, saya pindah ke DKI. Silakan. Ya, terima kasih Bu Endah untuk waktunya, Pak Eko. Di sini ada tiga hal yang akan dipertanyakan. Yang pertama itu, eh, karena kan kita belum untuk DTSN itu belum dapat BNBA-nya ya dari BPS. Nah, diarahkannya itu yaitu melalui pemadanan DTSN. Nah, saya sudah uji coba melalui pemadanan DTSN. Memang itu sekarang waktunya sangat lama ya prosesnya ya. Nah, DKI saat ini sedang menyiapkan data. Itu penduduk DKI Jakarta itu hampir 11 juta berdasarkan sumbernya dari berbagai SKPD. Nah, itu kita pecah kalau dihitung-hitung itu satu akun itu cuma bisa 65.000 satu hari. Kita itu ada 6 kota, ada 5 kota, satu kabupaten. Nah, itu diperlukan waktu sekitar 30 hari kerja, Pak, untuk pemadanan DTSEN. Nah, memungkinkan nggak untuk size-nya itu dibesarkan sedikit biar kita nggak bolak-balik minta data kepada kepala suku dinas sosial karena tersebar di 5 kota dan satu kabupaten. Nah, terus yang ketiga itu saya juga sudah uji coba nih yang kepala dinas untuk DKI Jakarta itu untuk di kota kabupaten itu namanya kepala suku dinas sosial, Pak. Bukan kepala dinas. Nanti takutnya ada permasalahan. Saya sudah coba di menu profil, sudah coba clear chat-nya juga, itu nggak bisa. Mungkin itu saja Bu Endah. Baik, pertanyaannya terima kasih. Baik, terima kasih Mas Uki. Selanjutnya dari Bangka Tengah, Pak. Sudah siap, Pak? Daerah Ya, Barat. silakan, Pak. Mbak, izin, terima kasih, Mbak. Saya Robi dari Dinsos Bangka Tengah. Tadi ada paparan Mas Eko tentang usulan dari cek bansos. Nah, di akun verifikasi itu tidak ada eh, menu apa atau pilihan yang memverifikasi itu siapa, layak atau tidak layaknya di siapa. Karena di akun kami para verifikatornya tidak tidak ada, cek bansos pun tidak ada. Itu mohon mohon jawabannya. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Selanjutnya dari Gorontalo. Halmahera Barat. Dari Gorontalo dulu, Pak. Ya, baik. Ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan. Yang pertama, terkait pembaharuan usulan. Jadi berdasarkan penjelasan tadi dapat disimpulkan untuk mengajukan perubahan desil ataupun perubahan identitas sesuai data Dukcapil bisa diajukan lewat pembaharuan usulan. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah untuk orang yang pindah alamat atau pindah domisili sesuai data Dukcapil, apakah juga harus diajukan lewat menu pembaharuan usulan atau ada menu tersendiri lagi? Terus yang kedua, eh, kalau misalnya verifikasi kelayakan sekarang kan belum dibuka. Bagaimana kalau misalnya kita mengeksekusi orang yang sudah mampu, yang tapi desilnya masih di bawah dan menerima bantuan, itu kita ajukan di pembaharuan usulan saja. Terus kemudian di GC oleh pendamping dan itu bisa merubah menaikkan desilnya sehingga dia akan keluar otomatis dari bantuan. Apakah bisa seperti itu? Kemudian yang ketiga itu soal timeline tentang pengajuan usulan. Nah, di situ kan dijelaskan bahwa setiap 3 bulan pengajuan pembaharuan usulan itu dibuka. Nah, yang ingin ditanyakan itu setiap bulan itu dibatasi sampai tanggal 11 untuk pengajuannya. Nah, apakah penetapannya juga mengikuti tiap bulan di tanggal 11 itu atau nanti 3 bulan setelah dihitung dari bulan Juli ini? Jadi kalau perhitungannya Juli, Agustus, September, berarti untuk periode ini penetapannya dilakukan di September. Apakah seperti itu?
Kemudian yang terakhir itu pertanyaannya tadi sempat dijelaskan sama Pak Eko tentang kategori kemiskinan, kategori penentuan miskin saat eh, pendamping sudah melakukan GC. Itu ada verifikator punya kewenangan memilih keluarga tersebut dia miskin, sangat miskin atau hampir miskin. Apakah itu yang akan menentukan desil dari keluarga tersebut setelah GC atau seperti apa penjelasannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi Mas Eko ada 3 pertanyaan ya dari DKI terkait dengan menu pemadanan dan terkait dengan penyesuaian dari apa sih tulisan Kadinsos ya. Kemudian juga dari Pak Robi ya dari Bangka Tengah ya terkait dengan cek bansos itu siapa nanti yang akan melakukan ground check. Kemudian dari Gorontalo terkait dengan adanya perubahan desil, kemudian pindah alamat, vertal kelayakan itu nanti akan dilakukan di mana, dan juga terkait dengan timeline-nya seperti apa, kemudian eh, terkait dengan penentuan status kesejahteraan itu juga seperti apa. Mungkin itu Mas Eko ada dari ada 4 pertanyaan ya di Gorontalo, silakan Mas Eko. Terima kasih Bu Moderator. Ya, nah untuk pertanyaan Pak Uki ya. Jadi kita lihat dulu ya Pak Uki ya terkait dengan proses apa namanya eh, pemadanan yang lama gitu ya. Tadi saya sebenarnya sudah jelaskan juga gitu ya terkait dengan kondisi yang sekarang dengan size yang kecil ini gitu ya. Itu sudah punya antrian yang cukup lama gitu ya. Apalagi nanti kita besarkan size-nya karena kita juga pernah melakukan eh, peningkatan size upload gitu ya. Kalau nggak salah yang kemarin tuh di 2 mega, tapi kita eksekusi di luar jam kerja. Cuma nanti kan tidak mengurangi proses antrian juga gitu ya. Itu juga nanti kita akan coba review dulu. Sebenarnya intinya kita review dulu untuk yang saat ini karena berbeda skema gitu ya antara DTKS dan DTSN. Kalau memang dimungkinkan untuk kita upsize juga, nanti kita coba eh, sampaikan lagi ke teman-teman nanti melalui grup atau kita sampaikan juga melalui update dari user guide nanti. Kemudian yang pertanyaan kedua dari Pak Uki apa ya, Bu Wenda ya? Itu Pak, yang di BAST-nya itu Kepala Dinas untuk DKI Jakarta Hmm. seharusnya Kepala Suku Dinas Sosial Pak untuk tingkat kota atau kabupaten. Oh, Kabupaten Kepala UKT. kalau di jabatannya udah di-update ya Pak Uki ya? Sudah Pak, sudah clear chest Oke, juga. siap. Baik, nanti kita coba review ya terkait dengan hal itu. Kasih Pak Uki masukannya. Siap Pak Eko, terima kasih. Kemudian pindah ke Bangka Tengah dengan Pak Robi terkait dengan cek bansos. Memang ini agak berbeda nih Pak Robi ya dengan mekanisme yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu yang sebelumnya itu mekanisme cek bansos itu ada di verifikator yang sekarang itu kita pindahkan proses verifikasinya itu ada di desa ya Pak Robi ya. Jadi karena kita ingin dapat inputan apa prosesnya sebenarnya Pak Robi kenapa itu ada di desa. Jadi ada penempatan layak tidak layaknya terlebih dahulu di desa. Nah, itu juga nanti eh, apa namanya kita review dulu gitu ya. Kalau di desa ini kita lihat secara respon lebih apa namanya lebih bagus gitu ya untuk bisa diikutkan Musdes karena kalau memang tidak bisa
jalankan, maka nanti tidak menutup kemungkinan kita akan pindahkan lagi gitu ya ke teman-teman dari dinas sosial langsung dieksekusi oleh verifikator melalui SPTJM-nya nanti, gitu Pak. Untuk yang pertanyaan ketiga, untuk yang Gorontalo, ini terkait dengan update gitu ya, update pembaruan. Sebenarnya ini fase 2 kita nanti. Untuk saat ini pembaruan itu bisa dilakukan untuk semua hal dulu ya, Bapak Ibu ya, baik itu perubahan desil dari desil yang layak jadi tidak layak maupun yang tidak layak menjadi layak itu ada di pembaruan. Jadi kemudian juga perubahan identitas itu nanti di fase 2 akan kita tayangkan kembali di view DTSN nanti ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti untuk update terkait perubahan Dukcapil nanti tetap bisa dilakukan. Jadi kita masih banyak penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan dari DTKS ke DTSN. Kemudian juga pindah domisili, ini juga nanti kita coba fasilitasi juga di menu baru untuk Dinsos. Namun untuk yang sekarang itu perubahan domisili juga bisa direkam melalui Groundcheck nanti. Makanya untuk yang update-update perubahan dari data DTSN, Bapak Ibu bisa lakukan usulan pembaruan. Untuk pertanyaan kedua terkait dengan timeline, untuk timeline memang eh, berbeda dengan eh, bansos maupun hasil dari DTSN gitu ya. Karena pembaruan DTSN itu tadi sudah disampaikan bahwa ada di apa namanya setiap periode itu 3 bulanan gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kenapa untuk usulan itu kita buka setiap bulan? Karena untuk usulan memang kita sifatnya membuka eh, kapanpun di setiap bulan gitu ya sebenarnya Bapak Ibu ya. Ini untuk eh, proses memberi waktu untuk proses dari ground check. Karena ketika Bapak Ibu kita lakukan pengusulan di periode 3 bulan, maka akan mempersempit waktu untuk ground check. Jadi kita memberikan waktu setiap bulan supaya nanti di ground check ini bisa ada data yang masuk terlebih dahulu untuk bisa dilakukan verifikasi di lapangan. Untuk penetapan tetap setiap bulan, ya. Penetapan Dinsos ya, Bapak Ibu ya, penetapan atau pengesahan Dinsos dilakukan setiap bulan. Namun untuk penetapan DTSN itu tetap nanti kewenangannya BPS gitu ya. Namun untuk secara timeline penarikan data yang sudah dilakukan ground check dan sudah dilakukan pengesahan itu nanti akan kita tarik untuk distorkan ke DTSN itu di bulan kedua setiap tanggal 18 gitu ya atau di minggu ketiga ya gitu ya Bapak Ibu ya di minggu ketiga setiap eh, bulan kedua di triwulannya. Nah, itu nanti akan berulang siklusnya setiap periode gitu ya Bapak Ibu ya sampai nanti kita akan dapatkan penetapan DTSN di bulan ketiga ya. Di bulan ketiga di antara minggu kedua gitu ya Bapak Ibu ya. Itu masih timeline yang apa namanya yang coba kita sepakati dan kita rencanakan di awal gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya penjelasan miskin dan tidak miskin. Kalau penjelaskan miskin dan tidak miskin nanti sebenarnya konsepnya atau konsep definisinya ada di teman-teman BPS gitu ya Bu ya. Cuman kalau secara eh, singkatnya mungkin hampir sama dengan layak tidak layak gitu ya.
Bapak Ibu ya. Jadi nanti untuk konsepnya juga mungkin saya bisa share screen sedikit ya. Jadi nanti saya kasih gambaran Bapak Ibu kalau nanti pilihan secara alasan, nanti Bapak Ibu akan dimintakan untuk yang miskin atau tidak miskin dengan eh, alasan-alasan seperti ini gitu ya. Untuk pemilikan aset, apakah tidak punya rumah, tidak memiliki aset, atau untuk yang tidak layak atau yang tidak miskin itu nanti alasannya memiliki aset yang cukup, kemudian memiliki aset yang banyak, seperti itu kira-kira gambarannya. Nah, untuk pertanyaan apakah miskin tidak miskin ini menentukan pendesilan gitu ya, sehingga dia bisa menurunkan desil dari atas ke bawah atau sebaliknya. Kalau dari eh, penjelasan yang kami ketahui ya, Bapak Ibu, untuk penentuan miskin tidak miskin ini akan dilakukan atau akan dijadikan sebagai eh, bahan pertimbangan tambahan gitu ya, terhadap penilaian dari perankingan eh, kemiskinannya itu. Jadi seperti itu. Jadi belum tentu kalau Bapak Ibu masukkan dia miskin gitu ya. Tapi secara aset yang Bapak Ibu masukkan ini eh, banyak gitu ya atau bertentangan dengan pengkategorian itu. Maka tapi nanti tetap hasil akhirnya ada di desil gitu ya. Jadi miskin tidak miskin ini sebagai salah satu tambahan penilaian untuk pemeringkatan. Mungkin itu Bapak Ibu jawaban dari ketiga pertanyaan. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Bu Enda. Baik, terima kasih Mas Eko. Selanjutnya ini ada lagi dari beberapa kabupaten kota ya, ada dari Jambi, kemudian dari Sijunjung, dan juga dari Konawe Utara ya. Eh, Silakan Bapak Ibu. Ini menjadi sesi terakhir ya Bapak Ibu karena mengingat waktu ya. Oh, Mohon Keruangan Bu ya? ya, ya silakan Pak. Ya Halmahera baik Bu. Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Baiklah, dipersingkat saja Bu. Terima kasih. Ini kami dari Dinas Sosial Kabupaten Sarawangun, Provinsi Jambi. Mungkin Silakan ada Pak. beberapa hal yang menjadi saran bagi kami Bu. Ini yang pertama, untuk data ground check yang dilakukan oleh teman-teman pendamping PKH di Kabupaten Sarawangun khususnya, ini kan terdapat banyak sekali temuan-temuan kami di lapangan. Seperti yang ada di dalam data di desain yang ditampilkan, ternyata hasil dari pemeringkatan desil itu tidak sesuai dengan keadaan yang dilaporkan oleh teman-teman pendamping di lapangan. Sehingga teman-teman ini menjadi sasaran atau korban dari aduan masyarakat. Yang ini gara-gara di-GC oleh pendamping, bantuan kami tidak masuk lagi. Tapi sebenarnya bukan seperti itu keadaannya semestinya. Karena hasil GC itu sepertinya belum masuk ke dalam data DTSEN. Nah, pertanyaan saya, apakah nanti setelah masuk data hasil ground check teman-teman pendamping secara menyeluruh, itu bisa merubah data desil yang ada di dalam DTSEN atau SIG-NG ini? Itu yang pertama, Bu. Terus yang kedua, untuk terkait dengan menu-menu yang ada di dalam SIG-NG, DTSEN khususnya, kami minta tolong kalau bisa dideveloped dilakukan peningkatan secara cepat terkait dengan pemadanan individu. Karena gunanya apa, Bu? Pemadanan individu yang ada di individu view DTSEN seperti dalam DTKS terdahulu itu dapat memindahkan KPM atau warga yang telah memindahkan domisili Dukcapil. Nah, jadi pemadanan individu mohon untuk ditampilkan kembali di dalam menu view design. Terus yang kedua, menu-menu seperti keterangan hamil, keterangan apakah warga tersebut, anak tersebut yatim piatu, mohon untuk bisa ditampilkan kembali.
Terus yang ketiga, yang selanjutnya Bu, untuk menu BBL pada aplikasi PBIJK. Nah, mohon untuk ditampilkan menu BBL, menu bayi baru lahir, agar BBL yang sudah tertumpuk, yang sudah banyak diajukan dari rumah sakit, bisa diproses dari di tingkat kabupaten. Selanjutnya mungkin yang terakhir Bu, mungkin ada jalur koordinasi kita dari kabupaten kota untuk ke pusat ketika kita mendapatkan masalah-masalah teknis seperti ini. Mungkin apakah kita buatkan grup seperti WA yang memudahkan kita mendapatkan respon ketika kita ada masalah di tingkat kabupaten kota. Mungkin itu aja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Konawe Utara, Ya, terima kasih. silakan Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar, terdengar Bu ya? Tes, tes. Terdengar jelas Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aprianto, perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten Konawe Utara. Langsung pada poin-poinnya saja. Ada beberapa juga pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi dan saya tidak akan mengulangi lagi. Mungkin saya ingin perjelas saja. Pertama, di menu riwayat bansos di view DTKS-nya, view DTKS riwayat bansos, itu menu tampilannya tolong dikembalikan dia mirip view DTKS kemarin. Karena ada yang kami lihat, kami pantau di menu itu ada bansos-bansos yang tidak termuat, contoh kayak BLT BBM dan lain sebagainya. Nah, mungkin atau bagaimana penjelasannya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masalah cek bansos tadi sudah. Masalah yang berikut, masalah GC lagi. Aduan dari teman-teman sebenarnya poinnya berapa persen sih pengaruh hasil GC teman-teman pendamping ini terhadap hasil hasil akhir dari penentuan desil itu. Nah, supaya teman-teman di pendamping juga punya jawaban yang apa namanya agak pasti kepada penerima kalau memang perankingan dilakukan oleh BPS sepenuhnya supaya si pihak pendamping ini tahu berapa persen dia punya pengaruh terhadap perubahan desilnya itu. Saya kira itu cuma 2 poin saja. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya bisa dari Aceh Tengah. Silakan dari Aceh Tengah. Enggak ada. Apakah itu sudah siap, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bu, suaranya kecil, Bu. Oh, kecil, Pak. Kurang dekat, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Ya, sudah dengar, Bu? jelas, Bu. Silakan, Bu. Lanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa dari Kabupaten Aceh Tengah. Ya, Bu. Jadi gini, Bu, kami minta kepada Bapak Ibu yang memegang aplikasi, apakah bisa, Bu, dirubah desilnya dari desil 6 sampai 10 itu dipaparkan. Kadang kami ada permintaan data dari dinas-dinas lain untuk mengisi desil itu, Bu. Jadi kami agak kesulitan untuk menentukan dari desil di aplikasi itu. Begitu, Bu. Itu saja mungkin, Bu. Yang Bapak lain masih sudah bicara sama dibahas. Tante. Ya, Itu silakan. marah Tante loh. Ya, baik, terima kasih, Bu, dari Aceh Tengah. Mungkin satu lagi ya dari Kota Tual ya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Bisa didengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Eh, Perkenankan saya eh, Wali Sairun dari Dinas Sosial Kota Tual. Gini Bu, ini berkaitan dengan Grand Check juga. Ini berdasarkan hasil verifikasi lapangan, eh, kita nih di Tual ini sudah mencapai 60%. Namun ada beberapa hal yang kita dapat dalam six NG 200-an yang belum belum diverifikasi. Setelah kami komunikasikan dengan pendamping PKH untuk memverifikasi
kembali di lapangan, ternyata mereka menyampaikan bahwa nama-nama bersangkutan, nama-nama itu tidak terdapat dalam sistem aplikasi Sixma mereka. Itu ya. Itu satu. Kedua, ini Bu, kita dari Kota Tua ada mengusulkan usulan penerima PBI non-JK, non-JKN. Ini kita sudah ada tanggapan dari kementerian. Nah, ini gimana untuk kita bisa dapatkan BN-BN-nya berkaitan dengan ada eh, 9 kriteria yang dicantumkan di sini. Ada yang masuk PBIJK, lalu ada yang masuk DCL 1 sampai 5, lalu DCL 6 sampai 10, lalu ada yang tidak ditemukan nicknya di DTSN. Ini kami sudah koordinasikan dengan Pak dari Pusdatin itu Pak Pitch Septian, tapi beliau sangat slow respon terhadap kita. Mohon penjelasan. Barangkali itu saya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Baik Mas Eko, ini ada 4 kabupaten kota yang menanyakan ya. Ini Daerah rata-rata barat memang tuh. terkait dengan eh, data hasil groundcheck ya. Ini apakah persentase pengaruh dalam peningkatannya seperti apa? Kemudian juga terkait dengan menu-menu yang tadinya dulu di DTK, di view DTKS ada, di view DTSN tidak ada, apakah itu bisa dimunculkan eh, kembali? Kemudian juga terkait dengan desil ya 6 sampai 10 itu apakah bisa dipaparkan desilnya seperti 1 sampai 5. Kemudian juga di sini ada 200 yang belum di verbal di kabupaten kotanya itu tidak masuk ke dalam Lisikma. Nanti mungkin bisa dijelaskan dan mungkin yang terakhir tadi terkait dengan PBIJK mohon dari Mas Septian ya nanti bisa membantu untuk menjawab. Silakan Mas Eko terlebih dahulu baru nanti dilanjut Mas Septian. Ya, baik Bu, terima kasih. Izin menjawab Bapak Ibu sekalian. Untuk yang pertama itu yang dari Jambi ya, Bapak Ibu ya. Eh, apakah hasil ground check ini sekalian pertanyaan yang dari Konawe sebenarnya ya. Apakah hasil ground check ini apa namanya seberapa pengaruh gitu ya dengan DTSN? Kemudian untuk yang sudah di ground check kenapa tidak eh, berimplikasi ke DTSN yang sekarang? Mungkin jawabannya kita lihat dulu dari ini ya Bapak Ibu ya, secara timeline kapan eh, data itu ditarik dari project. Sebenarnya kita kan sudah memberikan timeline terkait batas waktu project karena kita juga berlomba-lomba gitu ya terkait dengan persiapan eh, bansos yang akan disalurkan. Maka yang periode pertama project itu sebenarnya kita sudah menarik data GC itu per tanggal 28 April untuk DTSN dan persiapan bansos yang TW2 gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cek kalau dia proyeknya di luar dari tanggal 28 April itu misalkan di bulan Juni, bulan Mei, ya, maka itu belum kita sampaikan ke BPS. Untuk yang Mei Juni juga nanti setelah tanggal 28 ini hasil GC-nya juga nanti akan kita sampaikan ke BPS dalam waktu dekat. Kemudian untuk saran saran pemadanan Beli dari kita nanti kita ini Bu ya Pak kita
coba tampilkan secara bertahap. Nanti untuk pemadanan dukcapil itu nanti kita akan tampilkan juga berkaitan dengan yang status hamil dan disabilitas. Jadi nanti kita akan melengkapi view DTSN itu seperti view DTKS yang sebelumnya. Jadi Bapak Ibu mohon bersabar untuk pengupdatean sementara terkait dengan perubahan domisili dan lainnya itu bisa dilakukan di menu pembaruan gitu ya. Gitu ya. Kemudian berikutnya yang dari Penawe pertanyaan yang satu lagi terkait dengan kelengkapan riwayat bansos gitu ya. Memang untuk yang saat ini untuk yang kita tampilkan di riwayat itu hanya bansos yang reguler sekarang aktif saja ya Pak ya. Nah ini juga berpengaruh ke apa namanya perform aplikasi kita. Maka untuk yang sudah terlewat seperti BLT BBM dan lainnya atau BST gitu ya, itu sudah kita tidak tampilkan lagi. Itu Mas. Jadi hanya untuk yang reguler saja. Kemudian yang berikutnya terkait dengan desil ya dari Aceh Tengah itu memang sudah apa ya Bu ya sudah menjadi ranahnya kementerian sebenarnya Bu. Cuma kalau ini memang sudah jadi ranahnya kementerian di mana sebenarnya Kementerian Sosial ini uh, melakukan pengolahan di penyaluran bansos gitu ya, Pak Ibu ya. Dan penyaluran bansos ini kita ada di desil 1 sampai 5. Jadi untuk eh, sekarang desil yang kita tampilkan memang kita perinci untuk desil 1 sampai 5 dan kita range desil 6 sampai 10. Kenapa? Karena nanti harapannya Bapak Ibu kalau memang dia ada di range desil tersebut di 6 sampai 10, kalau memang dia layak ya silakan dilakukan apa namanya pembaruan gitu ya. Dan terkait dengan OPD kalau memang ingin memberikan bantuan kan memang harusnya ada di desil 1 sampai 5 gitu kan Bu ya. Bukan di desil 6 sampai 10 dan berikutnya. Karena itu kan udah dianggap semakin tinggi gitu ya. Mungkin eh, mampu harusnya. Mungkin itu jawaban kenapa desil tidak didetailkan dari range 6 sampai 10. Kemudian untuk yang awal, untuk pertanyaan pertama, kenapa tidak ada upload nama di berlaku Sigma? Karena memang di Sigma yang kemarin, Pak ya, itu berdasarkan prelis yang sudah kita susun gitu ya, di mana itu memuat data yang inclusion error, exclusion error, dan nick yang tidak aktif. Jadi dari 3 poin itu yang harus dilakukan cross-check. Maka kalau Bapak Ibu ingin data tertentu yang mau dimasukkan ke dalam perlapnya pendamping, maka segera usulkan pembaruan. Sehingga yang usulan pembaruan itu ketika sudah disahkan nanti kita akan tambahkan nama tersebut ke dalam rilisnya PT pendamping. Seperti itu Pak. Mungkin untuk yang kedua saya serahkan ke Pak Septian Pak untuk dikonfirmasi. Silakan Pak Sep. Baik, terima kasih Ya, Mas Eko. Silakan Mas Septian. ya, baik terima kasih Mas Eko dan Bu Enda. Untuk Kota Tual, mohon maaf ya, karena memang saya tidak bisa menjawab seluruhnya. Namun surat ya sudah kita sampaikan karena beberapa hari ini juga saya ada paparan di Kemkes dan kegiatan percepatan reaktivasi. Jadi memang ada call center sebetulnya ya.
Nah, tapi di sini saya coba akan jawab ya surat yang telah kita sampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Kota Tual ya terkait pengusulan data yang memang apa namanya diusulkan dari sebanyak 6.874 jiwa. Nah, ini perlu diketahui juga ya sesuai Kepmen 79 bahwa di diktum keempat memang PBJK itu di desil 1 sampai dengan 5. Nah, untuk Kota Tual ini sudah terdaftar di poin 1 di SKPBI Juni 2025 sebanyak 3.463 jiwa dan terdaftar pada desil 1 sampai dengan 5 ini silakan bisa diusulkan. Ada menunya Pak, menu PBJK ini sebanyak 248 jiwa. Kemudian ini juga perlu diketahui bahwa di DTSN ada yang belum di ranking karena memang variabel-variabelnya belum lengkap karena tadi penggabungan P3KE, DTS, DTKS, kemudian PPE yang data yang lainnya. Nah, ini yang memang perlu pembutuhan variabel-variabel yang memang perlu dilengkapi yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jokowi ada 39 variabel maupun oleh Mas Eko. Dan untuk yang terdaftar di desil 6 sampai dengan 10 memang kita secara bertahap sudah menghapuskan di SK 80 dan SK 144. Di SK 80 yang kemarin juga saya raker di DPR itu ada 2,3 juta yang dihapuskan 6 sampai dengan 10 yang sudah di ground check. Dan kemudian di tahap 2 di SK 144 juga sudah dihapuskan 862 ribu lebih data yang sudah di ground check hasil dari DTSN BPS. Nah, inilah yang bertahap dan ini juga perlu diketahui oleh seluruh dinsos bahwa memang kita akan bertahap untuk mencapai sesuai Kepmen yaitu desil 1 sampai dengan 5 yang mana existing sekarang saat ini masih terdapat desil 6 sampai 10 itu posisi SK 144 terdapat 11 jutaan. Dan ini juga kalau sudah terground check ini juga akan bertahap sampai 2025 ya. Ini kita akan coba hapuskan bertahap sehingga data yang tadi dijelaskan sesuai perhitungan kelola kuota PBJKN, sesuai kelola kuota pemerataan yang berajaskan keadilan, sehingga yang under bisa masuk, kemudian yang over juga ini bisa disesuaikan. Nah, inilah yang memang bentuk-bentuk yang memang harus kita eh, terima di saat peralihan dari DTKS ke DTSN. Sama begitu juga di tahun 2021 terdapat peralihan juga ya ke DTKS yang terhadap Dukcapil ada penghapusan-penghapusan yang memang menyesuaikan sesuai dengan kebijakannya. Nah, tentunya kebijakan saat ini di bulan Mei dan di bulan Juni kita sudah bertahap mengacu kepada DTSN dan PBIJK terlebih dahulu ya yang memang sudah kita coba prioritaskan untuk bertahap untuk penghapusan. Makanya juga ini juga kemarin sudah dibahas di Raker DPR di Komisi 9 di hari Selasa. Ini terhadap mitigasi resikonya yang tadi juga sudah dipaparkan terhadap reaktivasi bahkan percepatan dan negara hadir untuk orang-orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Saya kira itu mohon maaf ya kalau memang respon saya kurang karena memang begitu banyak juga kegiatan di saya. Namun ada call center juga yang memang bisa dihubungi. Nah, untuk persuratan juga sudah saya kira sudah disampaikan. Saya kira itu Pak Bu Enda dan Mas Eko saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Mas Septian. Jadi memang kalau dari Mas Septian ya tentunya dengan adanya penyesuaian dari DTKS menjadi DTSN maka semua mekanisme terkait dengan proses penyiapan data PBI tentunya juga ada penyesuaian ya terkait juga dengan aplikasinya. Semoga apa yang tadi telah disampaikan oleh teman-teman narasumber dari Mas Eko dan Mas Septian itu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh kabupaten kota. Dan saya juga mohon maaf karena saya tidak bisa terus menanggapi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang dari tadi resen belum mendapatkan kesempatan karena ini adanya keterbatasan waktu. Jadi untuk sesi kedua ini saya cukupkan.
selanjutnya kita akan mendengarkan proses penutupan ya dari Bapak PLT Kapusdatin. Kepada Pak Joko dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih Bu Endah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, narasumber maupun peserta yang sudah hadir menyimak dari pagi sampai siang dan berkurangnya tidak banyak ini. Masih ada 500-an yang ada di Zoom, artinya semuanya berantusias untuk mendengarkan. Dan tentunya mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum dijawab ataupun belum berkesempatan untuk bertanya. Insya Allah akan kita tindak lanjuti dengan BIMTEK ya Bapak Ibu semuanya yang lebih apa namanya lama lagi gitu kan. Kalau BIMTEK bisa intens, bisa nanya banyak hal. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama tadi yang menarik adalah fitur-fitur yang dibutuhkan Bapak Ibu semuanya. Ya tentunya dengan adanya perpindahan dari DTKS dan DTSEN ini kami perlu merombak aplikasi juga untuk menyesuaikan dengan mekanisme yang baru. Termasuk dalam hal kami sedang pilah-pilah lagi, kalau memang ada fitur-fitur yang lama yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki DTSEN atau memutakhirkan DTSEN, tentunya akan kita munculkan lagi. Seperti mungkin yang kemarin laporan meninggal, kemudian bayi baru lahir, itu memungkinkan untuk kita munculkan lagi. Yang jelas kita terus berdiskusi, jadi ini kita keputusan tim ya di Pusdatin, ini untuk kira-kira fitur apa saja yang bisa kita munculkan. Kan Bapak Ibu juga sudah melihat ya satu persatu menunya muncul gitu ya, termasuk menu pemandanan sudah ada juga meskipun memang saat ini terbatas Bapak Ibu ya. Saat ini karena banyak yang meminta akses maka ya harus mengantri dulu. Tapi memang kita terus tingkatkan ya, kita pelajari terus bagaimana mekanisme supaya pelayanan itu menjadi lebih cepat. Jadi untuk pemadanan data ada dua cara yang bisa ditempuh. Yang pertama melalui fitur yang kita sediakan di Sixenji. Yang kedua dengan mekanisme bersurat ke Menteri Sosial. Jadi mohon mohon disampaikan juga ya Bapak Ibu bahwa kami belum bisa memberikan data secara utuh gitu ya. Misalnya ada yang minta data DTSEN seluruh kabupaten kota. Ya ini karena aturannya belum ada, belum terbit. Jadi kami hanya bisa saat ini mengakomodir dengan cara pemadanan data. Pemadanan data bisa melalui aplikasi Sixenji, bisa melalui permintaan ke Menteri Sosial. Jadi yang pertama itu, kemudian yang kedua yang hasil GC yang tidak sesuai ya Bapak Ibu. Hasil GC itu sebetulnya termasuk berapa persen pengaruhnya kalau saya bilang pengaruhnya GC itu ya 100% terhadap desil gitu kan. Jadi apa-apa yang Bapak Ibu tulis, yang petugas tulis di ground check itu nantinya menjadi variabel yang dihitung BPS untuk menentukan yang bersangkutan itu di desil mana. Makanya kalau mungkin mengisi ground check itu harus didata sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dan memang harus ada pelatihannya terlebih dahulu ini seperti sebelumnya, supaya Bapak Ibu yang melakukan pemutakhiran ini memahami konsep gitu ya. Yang dimaksud aset milik sendiri itu seperti apa sih? Yang dimaksud punya motor itu yang motor mana sih gitu? Motor yang butut yang nggak ada surat-suratnya itu masuk punya apa enggak gitu kan? Nah itu BPS yang melatih konsep dan definisi itu. Makanya ketika isian itu diisi sebenar-benarnya, maka kemungkinan desilnya akan tepat itu akan semakin tinggi. Ya mungkin kalau di tahap pertama ini pendesilan yang baru itu masih ada meleset-melesetnya, kita eh, terus dorong BPS untuk memperbaiki. Salah satunya dengan mekanisme musdesmuskel tadi yang memberikan status orang ini miskin atau tidak miskin. Jadi itu menjadi pertimbangan lagi kepada BPS. Oh ternyata kemarin hasil statistiknya dia di desil 8, tapi ternyata menurut desa dia orang yang miskin. Nah itu nanti pembobotannya seperti apa, itu BPS lah yang menentukan.
Jadi intinya Bapak Ibu kita bekerja untuk memperbaiki data sesuai dengan kondisi sebenarnya. Setelah itu kita akan serahkan kepada BPS untuk dimutakhirkan. Saya rasa itu ya, Bu Enda, Bapak Ibu semuanya, kita tetap upayakan bekerja sama yang baik yang sudah kita jalin dari tahun 2017, Bapak Ibu ya. Sudah hampir 20 tahun ya berarti. 10 tahun ya kira-kira Six NG ini. Semoga ke depan ini akan lebih baik lagi dan memberikan manfaat untuk masyarakat banyak. Bismillah ya Bapak Ibu ya, kita kita nanti tindak lanjuti dengan BIMTEK. Terima kasih Bu Endah, dari saya cukup Bu Endah. Kami kembalikan. Baik, terima kasih kepada Pak PLT Kabus Batin. Maka Bapak Ibu sekalian, dengan ini kami tutup acara sosialisasi implementasi DTSEN dan 6NG pada hari ini. Semoga semua pengetahuan dan informasi yang telah kami sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat pada proses perbaikan dan pemutakhiran data di masing-masing kabupaten kota. Semangat terus Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada nggak suaraku di situ? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulfa. Jadi keluar nih ya langsung. Keluar ya, kita keluar ya. Langsung keluar ya. Hai semua. Kami ingatkan juga kepada Bapak Ibu dari Dinsos Provinsi ya untuk mengisi link survei ya bagi provinsi yang tidak hadir. Mohon dari kabupaten kotanya menyampaikan ya agar rencana pelaksanaan BIMTEK bisa dapat segera kami laksanakan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Baik. Kapan rencana BIMTEK-nya? Bulan berapa? Bulan Agustus Iya. Pak, silahkan dikoordinasikan dengan provinsi. Oke. Baik. Oke, siap. Kalau provinsi ada anggaran, wah kita gas lah. Minta rekamannya dong. Nggak ada absennya, Bu. Buat grup WA. Jadi enak. Satu Indonesia bisa saling komunikasi jadi cepet. Udah Iya. Untuk verifikator Kalau- sudah masuk di grup Ada Telegram, ya. Pak. Iya, Ya. kalau bisa dipilah-pilahkan per wilayah, Ibu. Karena Iya, terkait dengan Telegram juga kita seluruh Indonesia itu juga kadang-kadang responnya agak lama juga. Kalau bisa dipilah-pilahkan per wilayah, wilayah timur, wilayah tengah, dan wilayah barat, sehingga bisa memfilter terakomodir dengan cepat. Gitu. Di sekarang Anyar. biar enak untuk pemadanan. Itu menjadi masukan di kami ya Bapak Ibu ya. Terima Iya. kasih Izin Bapak Ibu. Baik, ya sama-sama. untuk aplikasi DTSEN ini semoga untuk apa namanya jaringannya bisa juga di HP karena kan pendamping kita kan juga ini di lapangan. Sementara ini kalau untuk aplikasi DTSEN agak berat ya kalau buka di HP itu kayaknya tidak bisa. Dan kalau untuk jaringan kayaknya harus di WiFi deh. Kalau pakai tethering tuh kayaknya nggak mau. Apa benar Mbak Endah? Bisa dibantu Mbak Endah? Ya, Bu, dipastikan saja memang jaringannya bagus ya Bu untuk melakukan proses ground check ya Bu ya, dan juga penginputan data. Seperti itu Bu. Untuk aplikasi Sig Engine-nya Mbak, bukan di Sigma. Izin Mbak. Di aplikasinya juga sama Bu, dipastikan jaringannya itu stabil ya Bu ya, karena kalau dari kami tidak ada isu terkait dengan jaringan Bu. Oke, makasih Mbak Enda atas informasinya. Mbak Indah, agak telat nanti. Ada yang saya tanyakan sedikit, boleh? Izin Bapak Ibu, waktunya sudah habis ya Bapak Ibu ya, nanti bisa di, di grup Telegram ya Bapak Ibu ya. Link Telegramnya Bisa, berapa, Mbak. Bu? Bisa Mbak Enda ditampilkan. buat grup WhatsApp aja. Enak. Share Ini Mbak materi. Indah.
Ini kalau ini tadi Mbak Indah sedikit aja yang untuk apa Musdes untuk pembaruan data itu kan Musdes itu sebelumnya harus ground check dulu gitu ya. Mbak Wulan Dinsos Karanganyar mau nanya. Udah keluar kayaknya pusdatinnya Bapak Ibu. Iya kayaknya udah keluar yuk, keluar yuk, yuk keluar yuk, keluar yuk. Masuk, Kayaknya udah masuk, keluar masuk, masuk. sama time. Mbak Wulan Dinsos Karanganyar. Tadi mau nanya nggak jadi. Nah, kita keluar aja dulu. Ini pusdatinnya sudah keluar semua. Oke, oke. Kita ngebacot aja. Bikin grup nih. Mana nomornya? Tapi kata dia kan ada telegramnya. Mana telegramnya? Usahakan ada ini, usahakan ada grup WhatsApp. Jadi untuk pengisi data sama apa namanya itu, Oh ini link telegramnya kan? verifikator ada di grup. Ada Ibu, ada. Mana? Itu semua pengelola DTKS itu berada di situ, khusus verifikatornya itu Ibu. Ada di Telegram. Tak ada. Hmm. Tak ada. Saran Bu, mungkin saran dari Gene Ponto sebaiknya mungkin juga kalau user pengisi data bisa dibuatkan juga grup Telegram ataukah grup apa lainnya. Terima kasih Bu. Siapa kau bilang makasihnya tuh? Selamat siang Indonesia. Selamat siang Selamat siang, dunia. Pak. Ya, selamat siang khususnya untuk yang Karanganyar. Untuk yang mau masuk grup tele, coba dibikin surat tugas apa namanya tuh? Surat tugas sebagai verifikator disampaikan ke Pusdatin, Bu. Pak, mereka akan memasukkan dalam grup tele. Itu yang saya tahu, Pak, Bu. Makasih Kak infonya. Sama-sama.